Halo, selamat siang teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia. Kali ini di segmen Technical Analysis Series, saya mau sharing cara ampuh meraih profit menggunakan support dan resistance untuk trading. Banyak trader pemula yang mungkin masih belum mengenal tentang support dan resistance ini ya. Saat saya awal mula belajar analisa trading di tahun 2010, bahkan saya tidak mengetahui tentang support dan resistance ini. Nah, dengan berkembangnya era internet ini, informasi tentang trading bisa kita peroleh dengan sangat mudah ya. Dan harap disimak baik-baik ya video penjelasan mengenai support dan resisten yang akan saya paparkan ini, karena ini adalah hal penting dan basic yang menurut saya harus dikuasai oleh semua trader. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tulis komentar di video ini saja ya, atau mungkin teman-teman bisa juga tanya di grup Telegram yang akan saya share linknya di kolom deskripsi dari video ini. Oke, langsung kita mulai saja pembahasannya ya. Nanti di akhir video kita juga akan ada praktek bagaimana cara menandai level support dan resisten pada chart, yang pastinya akan sangat membantu teman-teman dalam memahami materi ini dengan baik ya. Nah, apa sih support dan resisten itu? Level support dan resistance adalah konsep penting dalam analisis teknikal yang digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi titik-titik penting di mana harga cenderung berhenti, berbalik, atau menembus ya teman-teman. Nah, kenapa support dan resistance ini penting untuk kita pelajari ya? Yang pertama, ini adalah untuk menentukan entry dan exit. Trader biasanya menggunakan level ini untuk merencanakan kapan masuk buy atau keluar sell dari pasar. Mengidentifikasi breakout. Jika harga menembus support atau resistance, itu bisa menjadi sinyal bahwa tren yang baru mungkin akan dimulai. Yang ketiga adalah manajemen resiko. Trader bisa menetapkan stop loss di bawah support ataupun di atas resistance untuk membatasi kerugian ya teman-teman, karena level ini adalah level psikologis pelaku pasar. Jadi ini adalah level yang sangat logis untuk kita menaruh stop loss di atas di bawah support ataupun di atas resistance. Nah, kemudian apa sih support itu? Nah, support definisinya adalah level harga di mana tekanan beli cukup kuat untuk mencegah harga turun lebih jauh. Support berfungsi sebagai lantai yang menahan penurunan harga. Arti praktisnya, ketika harga mendekati level support, banyak trader menganggapnya sebagai peluang untuk membeli karena harga cenderung memantul ke atas. Contoh, jika harga emas turun ke level $1.800 dan beberapa kali memantul dari level itu, maka 1.800 dianggap sebagai level support ya teman-teman. Oke, mari kita lihat gambar yang ada di sini ya. Misalnya harga dari atas ini dia turun ke bawah ya, turun ke bawah, tapi dia udah nggak mampu untuk turun lebih jauh dan dia memantul ke atas seperti ini. Nah, anggap aja yang warna hijau ini adalah $1.800, maka level $1.800 ini sudah menjadi level support di sini. Dan ketika harga bergerak turun mendekati level support, nah biasanya ini akan direspon oleh pelaku pasar untuk cenderung melakukan open posisi buy ya. Makanya dari sini karena mayoritas buy, akhirnya harga bergerak naik kembali ya teman-teman. Dan ketika mendekati lagi, ada kemungkinan dia memantul lagi. Tapi tidak selalu harga akan memantul di support ya teman-teman. Ada kalanya nanti dia akan yang namanya breakout ya. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Oke, kemudian apa sih resistance itu? Nah, resistance itu adalah level harga di mana tekanan jual cukup kuat untuk menghentikan kenaikan harga. Resistance berfungsi sebagai langit-langit yang menahan kenaikan harga. Arti praktisnya, ketika harga mendekati resistance, banyak trader melihat ini sebagai peluang untuk menjual ya, atau open posisi sell ya, atau mengambil untung karena harga cenderung turun dari level ini. Contoh, jika harga saham naik ke harga 100 dan beberapa kali gagal melewati level itu atau menembus level itu, maka $100 ini menjadi level resistance ya teman-teman. Katakanlah ketika harga naik dari low sini ke atas, ini adalah level $100 dan harga nggak mampu untuk naik lebih lanjut ya teman-teman, dan harga akhirnya terpantul turun ke bawah. Nah, ketika harga terpantul turun ke bawah, maka ini bisa kita sebut ini sudah menjadi level resistance. Nah, ketika harga berbalik arah naik dan mendekati level resistance sebelumnya ini, nah biasanya pelaku pasar akan merespon di sini dan mayoritas karena membuka open posisi sell, maka harga kembali bergerak turun kembali ya teman-teman. Seperti itu ya definisinya untuk level resistance.
Nah, di gambar ini contoh level support dan resisten pada chart pasangan mata uang GBP USD ya teman-teman di time frame H4. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya ketika harga bergerak turun, di sini terpantul naik, makanya di yang biru ini adalah garis support, yang warna merah ini adalah garis resisten ya teman-teman ya. Nah, ini support-supportnya ya, yang masih virgin atau masih perawan ya, karena belum di break harga ya. Nah, untuk level resistennya ada di sini nih, karena dia naik tapi harga nggak bisa naik lebih lanjut, dia bergerak turun ya. Jadi ini level resisten. Kemudian harga coba naik lagi dekat level resisten ini, dia terpantul turun ya, makanya ini menjadi level resisten yang baru. Kemudian harga mencoba naik mendekati level resisten yang ini, tapi di titik sini ini harga bergerak turun lagi, maka di sini membentuk level resisten yang baru ya. Jadi garis level resistennya di gambar ini ada 3 biji ya, dan ini level-level supportnya yang warna biru ya. Semoga cukup jelas ya untuk melihat di mana support dan di mana resisten. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada istilah yang namanya support become resistance atau SBR. Support become resistance adalah konsep dalam analisis teknikal di mana level support yang telah ditembus atau di break oleh harga kemudian berubah menjadi level resisten baru. Fenomena ini terjadi karena perubahan sentimen pasar setelah harga menembus support tersebut. Nah, ini proses terjadinya. Yang pertama, support ditembus. Ketika harga turun di bawah level support ya, atau ditembus level supportnya, ini menunjukkan bahwa tekanan jual telah mengalahkan tekanan beli. Kemudian yang kedua, perubahan sentimen. Setelah tembus, para trader yang sebelumnya membeli di dekat support dan melihat harga turun, mungkin akan menjual saat harga kembali ke level tersebut. Hal ini menciptakan resisten baru. Yang ketiga, retest dan konfirmasi. Ketika harga kembali naik ke level support yang lama, seringkali level ini diuji ulang sebagai resistance. Jika harga gagal menembus kembali level tersebut, ini mengkonfirmasi bahwa support telah berubah fungsi menjadi resistance. Nah, ini untuk gambarnya ya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman lihat di pair GBP USD time frame H1 ini, level supportnya ada di bulatan yang warna hijau ini ya. Harga ketika turun dia tidak bisa turun lebih lanjut. Kemudian harga bergerak naik kan. Setelah harga bergerak naik, di sini harga mulai turun mendekati level support. Tapi di level support ini harga di breakout ya, atau ditembus sehingga bergerak turun ya. Nah, kemudian setelah dia bergerak turun, harga mencoba naik untuk menguji level support yang sebelumnya teman-teman. Nah, ketika ini diuji, harga nggak mampu untuk bergerak naik lebih jauh lagi, dan ini malah dia terpantul turun di sini. Oleh karena itu, bulatan merah yang pertama ini kita sebut namanya support become resistance ya teman-teman, SBR. Nah, SBR ini ketika sudah terbentuk di bulatan merah yang pertama, ketika harga mencoba untuk naik dan retest lagi, biasanya yang kedua itu kemungkinan besar harga akan memantul turun lagi. Begitu juga dengan yang ketiga ya. Bahkan kalau di contoh ini dia sampai mantul di yang keempat ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi level resistennya diuji mencoba untuk didobrak ya, tapi tidak berhasil, dan malah di sini tekanan jual lebih besar ya daripada tekanan belinya. Akhirnya harga bergerak turun kembali teman-teman. Nah, itu definisi dari SBR. Nah, kemudian di sini ada resistance become support. Resistance become support adalah konsep dalam analisis teknikal di mana level resisten yang telah ditembus oleh harga kemudian berubah level menjadi support baru. Ini terjadi karena perubahan sentimen pasar setelah harga berhasil melewati level resistance tersebut. Untuk proses terjadinya, yang pertama adalah resisten ditembus. Jadi ketika harga naik dan berhasil menembus level resisten, ini menunjukkan bahwa tekanan beli telah mengalahkan tekanan jual di level tersebut. Kemudian terjadi perubahan sentimen setelah breakout. Trader yang sebelumnya menjual di dekat resisten mungkin mulai membeli kembali ketika harga menguji level ini dan menciptakan support yang baru. Kemudian yang ketiga, retest dan konfirmasi. Harga seringkali kembali ke level resisten yang lama untuk diuji ulang. Jika harga memantul dari level tersebut dan tidak jatuh di bawahnya, ini mengkonfirmasi bahwa resisten lama telah menjadi level support yang baru.
Nah, berikut contoh gambarnya teman-teman, kita lihat di pair GBP USD juga time frame H1. Ketika di sini harga bergerak naik sampai ke bulatan merah ini ya, harga tidak mampu untuk naik lebih jauh dan malah di sini harga bergerak turun dan di sini terbentuk level resisten ya teman-teman. Dan ketika harga bergerak naik dan level resisten ini di breakout ya, di level ini di breakout harga bergerak naik. Nah, suatu waktu harga turun untuk menguji level resistance yang sebelumnya ya. Dan ternyata ketika harga bergerak turun di sini tekanan jualnya tidak mampu mengalahkan tekanan beli ya teman-teman. Jadi kekuatan pembeli di sini lebih besar dan akhirnya di sini harga bergerak naik. Nah, ketika harga bergerak naik di sini sudah menjadi level namanya resistance become support ya, atau SBR. Nah, biasanya kalau sudah terbentuk SBR dan ketika harga menguji yang untuk yang kedua kali atau ketiga kali, biasanya di sini harga akan terpantul-pantul ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di bulatan hijau ini ya, dia sempat mantul 2 kali ya. Seperti itu teman-teman. Semoga cukup jelas ya untuk penjelasan dari resistance become support ya. Itu cuman kebalikannya aja dari SBR ya teman-teman, atau support become resistance. Nah, di sini ada tips trading menggunakan support dan resisten ya. Berikut adalah beberapa tips trading menggunakan support dan resisten agar trading kita lebih efektif. Yang pertama, kita identifikasi level utama. Bisa menggunakan time frame besar ya, mulai dengan time frame harian atau mingguan untuk mengidentifikasi level support dan resisten utama. Level ini biasanya lebih kuat dan signifikan. Nah, jika teman-teman mengidentifikasi level support dan resisten di time frame harian atau mingguan, ini jelas ini menjadi level support atau resisten mayor ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa menggunakan juga time frame yang lebih kecil, mulai dari time frame H1 ya. Kalau misalnya ini terlalu jauh ya, menggunakan harian ya, bisa H1 atau H4. Kemudian teman-teman bisa gambar dulu garis horizontal ya, tandai area di mana harga sering memantul atau tertahan. Garis ini dapat menjadi acuan utama dalam menentukan posisi entry atau exit ya teman-teman. Yang kedua, kita bisa konfirmasi dengan pola candlestick. Jadi misalnya harga mendekati level support dan resisten, kemudian ketika muncul pola-pola seperti pin bar, doji atau engulfing ya di dekat level tersebut, itu bisa menjadi sinyal kuat pembalikan harga ya teman-teman. Atau mungkin malah nunggu untuk konfirmasi breakout ya, tunggu hingga harga benar-benar menembus level support atau resisten dan tutup candlenya di luar area tersebut untuk menghindari false breakout ya teman-teman. Yang ketiga juga bisa kita perhatikan volume candle ya. Jadi kalau volume tinggi, jika breakout terjadi dengan volume tinggi atau candle yang panjang, ini biasanya menunjukkan bahwa pergerakan tersebut memiliki kekuatan. Dan biasanya kalau di break dengan candle yang panjang ya, ketika harga menguji level tersebut, biasanya akan menjadi yang tadinya support bisa jadi resisten, atau resisten bisa jadi support ya teman-teman ya. Nah, ketika breakoutnya dengan volume rendah, ini seringkali beresiko menimbulkan false breakout. Yang keempat, gunakan stop loss dan take profit. Letakkan stop loss sedikit di luar level support atau resisten untuk menghindari terkena stop hunt ya. Jadi jangan pas sedikit di bawah support atau resistennya ya. Jadi dikasih jarak mungkin bisa 10 sampai 15 pip ya dari level support atau resistennya untuk penempatan stop lossnya. Nah, untuk target take profit ini juga bisa menggunakan level support berikutnya atau resisten berikutnya ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita bisa gunakan konsep yang tadi RBS atau SBR ya. Jadi setelah misalnya resisten ditembus, perhatikan apakah level tersebut diuji kembali sebagai support. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk open posisi ya, atau sebaliknya jika support menjadi resisten SBR. Ini juga bisa teman-teman perhatikan. Nah, nanti kita akan praktek juga di chart ya. Kita akan telusuri ya level-level yang SBR atau RBS yang terjadi di chart ya teman-teman. Kemudian yang keenam, kelola resiko dengan baik menggunakan risk reward ratio. Pastikan rasio resiko keuntungan minimal 1:2. Misalnya resiko atau stop loss teman-teman 20 pip, maka target keuntungan sebaiknya minimal 40 pip ya. Jadi ini 1:2 ya teman-teman. Yang terakhir, jangan overtrade, fokus pada setup yang paling kuat dan hindari trading yang terlalu sering ya.
Ini juga yang paling penting, yang terakhir adalah praktek dan evaluasi. Jadi teman-teman coba backtest di chart ya, uji strategi ini pada data historis ya, tinggal bisa geser-geser chart ke data-data yang lama. Teman-teman bisa lihat di seberapa sering harga mantul di level support dan resistennya ya, seperti itu. Kemudian tentunya jurnal trading, teman-teman juga bisa mencatat setiap keputusan trading ya. Jangan lupa untuk di screenshot kalau misalnya ada open posisi buy atau sell, dan juga di gambar tersebut jangan lupa dikasih alasan kenapa buy di situ atau sell di situ. Jadi nanti teman-teman bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan akurasi trading teman-teman di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir nanti kita akan menentukan support resisten ya. Jadi kita akan belajar bagaimana menggambar atau menentukan support dan resisten pada chart, dan juga bagaimana cara entry di market menggunakan support dan resisten. Nanti kita akan praktek di MetaTrader 4 Windows ya. Setelah ini saya buka dulu MT4-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah ke chart MetaTrader di platform Vantage Markets ya teman-teman. Ini di pair gold atau emas atau XAUUSD. Pertama-tama kita akan berlatih bagaimana cara menentukan support dan resisten ya. Mungkin buat teman-teman yang pemula mungkin bakalan kebingungan ya, akan kebingungan karena mungkin nggak familiar. Ini saya kasih tipsnya ya untuk menentukan support dan resisten yang cara paling mudah ya teman-teman. Ini kita bisa buka time frame apa aja ya. Tapi saran saya untuk menentukan level support dan resisten, kita bisa menggunakan time frame weekly, daily, H4, kalau bisa minimal di time frame H1 aja ya. Kenapa? Karena biasanya semakin besar time frame, support resistennya itu akan semakin kuat lah, kira-kira seperti itulah bahasa simpelnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara menentukan support dan resisten? Nah, teman-teman tinggal, ini kan tipe candlenya kan candlestick ya. Ini teman-teman tinggal rubah ke line chart. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa di zoom out seperti ini. Nah, ini kan harga sekarang ada di sini. Nah, kalau resisten kan posisinya di atas, kalau support posisinya ada di bawah ya, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal cari aja line chart itu kan dari close harga ya. Kita lihat di mana harga berbalik arah ya, yang ada lancip-lancipnya ya. Kalau di atas seperti ini lancip, kemudian mana yang lancip? Nah, ini lancip ya, ini juga lancip ya, ini tapi ini juga bisa lancip. Kalau yang ini nggak bisa kita pakai karena ini udah di break ya, di break harga teman-teman. Kita cari yang resistennya masih perawan ya, dan juga cari level support yang masih perawan ya. Kalau support yang lancip nih di sini ya, ini harga berbalik di sini ya. Nah, ini ada di sini, di sini. Nah, ini kita tandain dulu ya satu-satu ya teman-teman. Nah, misalnya resisten kita tandain seperti ini. Kita tandain dengan warna merah misalnya. Nah, kayak gini. Nah, ini resisten yang merah-merah ini ya. Nah, katakanlah yang ini ya. Ini di time frame H1. Nah, untuk level support kita tandai dengan warna biru misalnya ya. Untuk support ya warna biru. Nah, ini support. Ini support. Ini juga support ya. Nah, ini juga ada support. Bawah ini ada support lagi. Bawah lagi sini support yang paling terakhir ya di time frame H1 ya. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke bentuk candlestick. Nah, kan sudah kelihatan ya. Nah, ini level resistennya ada di kisaran ini. Nah, yang ini kan ini kan kelihatannya kan di close bodinya ya. Nih, kalau misalnya masih ada wicknya atau ada ujungnya, ini bisa digeser teman-teman ke ujungnya ya. Nah, ini juga bisa digeser ke ujungnya. Ya, untuk rapiin ini juga bisa digeser ke ujungnya ya, ke shadownya ya teman-teman ya. Ini juga bisa digeser kayak gini. Nah, ini juga bisa digeser gini. Ini supportnya juga bisa digeser ya. Nah, ini. Nah, itu untuk adjustmentnya ya teman-teman ya. Nah, ini cara paling mudah untuk menentukan support dan resisten ya. Nah, kalau udah ketemu support dan resistennya ini terus gimana? Nah, terus kalau udah ketemu support dan resistennya ini ya kita ngamatin. Ketika harga turun ke level support, itu berarti tandanya kita bisa mencari opsi buy di dekat-dekat sini teman-teman. Atau kalau di resisten kita bisa mencari opsi sell seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya mau coba ngebuy ya, misalnya dari resisten gini kan kita jadi harus tahu ya
kita nggak mungkin buy di atas sini ya, di dekat resisten, karena ini level tekanan jual, level dari penjualnya ada di sini dan level pembeli ada di support gitu ya. Jadi memang sebaiknya kalau udah dekat sini sell, kalau dekat support itu kita mencari opsi buy ya. Nah, untuk level support dan resisten ini supaya hasilnya maksimal, mungkin teman-teman bisa digabungin dengan moving average atau stochastic oscillator atau indikator oscillator lainnya ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus di sini teman-teman juga harus jeli ya ngelihat level support dan resistannya, seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa ada level support become resisten dan resisten become support, itu juga perlu kita perhatikan nih. Salah satu contohnya nih ada di sini ya teman-teman ya. Saya kasih panah ya di sini ya. Nah, di sini kan level support ya. Kemudian ternyata di sini dia berubah fungsi menjadi resisten ya. Di sini support ya, kira-kira ini supportnya. Dia naik, kemudian ini harga di breakout dan dia retest ke sini, dia berubah fungsi menjadi resisten. Nah, biasanya ini kalau naik ke sini ya, ini karena ini sudah terkonfirm level SBR ya, support become resisten, maka kemungkinan besar kalau harga dekat sini ini bisa memantul turun dulu teman-teman ya, sebelum mungkin dia kalau misalnya mau naik gitu butuh butuh momen lah intinya gitu. Kemungkinan besar kalau harga di dekat sini ini kemungkinan akan memantul turun ya. Nah, atau misalnya seperti ini. Nah, ini ada contoh lagi di sini ya. Nah, ini. Nah, misalnya di sini ada contoh, di sini dia sudah membentuk level resisten ya, teman-teman. Kemudian dia turun, naik, mantul lagi di sini ya. Dia naik, mantul lagi di resisten. Nah, ini sudah berapa kali mantul ya. Kemudian ternyata di sini, nah ini yang ada di PPT tadi yang sudah jelaskan, ada volume candle yang panjang seperti ini ya. Ini di time frame H1. Nah, volume candle yang panjang ini biasanya ini semakin mengkokohkan bahwa kemungkinannya yang tadinya arahnya turun ini berubah menjadi naik lagi ya teman-teman. Dan biasanya level resisten yang di break dengan candle yang dengan volume gede ini, kalau dia balik arah retest gitu ya, ini bisa menjadi momen yang sangat menarik untuk kita buy di sini untuk pertama kalinya ya teman-teman ya. Untuk pertama kalinya turun kita bisa nge-buy. Kenapa kita buy di sini? Karena siapa tahu yang tadinya resisten ini sentimennya berubah dan berubah fungsi menjadi level support ya teman-teman. Dan ternyata ini beneran menjadi level support ya. Ini kalau kita tandain ini level resisten become support yang pertama kali. Nah, seperti yang sudah saya bilang, ketika dia nanti naik dan kemudian suatu saat dia nanti bakalan retest ke bawah sini. Nah, ini ke sini. Nah, ini yang kedua kali ya. Ini kemungkinan besar dia memantul teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, itu memantul ya. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman harus jeli memanfaatkan ini ya. Jadi selain lihat indikator, teman-teman harus melihat level-level ini karena ini sangat penting, dan ini juga menjadi spot yang menarik untuk kita mencari timing entry buy atau timing entry sell, atau bahkan bisa kita menggunakan untuk take profit atau take profit ya, atau stop loss ya, level-level ini gitu loh. Nah, ini masih di pair yang sama di gold ya. Ini teman-teman bisa lihat juga di sini ya. Di sini kan dia jadi level support ya beberapa kali ya. Dia turun, mantul, naik ya. Ini jadi support, turun, mantul, ini jadi support lagi. Dan kemudian di sini di break dengan volume yang cukup panjang ya, dan candlenya meyakinkan turun gitu ya. Dia bearish full body candle sempurna ya, dengan panjang body candle yang cukup panjang ya, dan dilanjutin dengan candle yang panjang-panjang. Nah, ketika ini dia retest ke atas, nah ini biasanya ini bisa menjadi level yang menarik untuk kita mencari opsi sell ya. Nah, untuk nandain level ini teman-teman nggak usah kaku ya, nggak perlu di ujung ininya juga, di ujung wicknya juga bisa sampai di ujung bodinya teman-teman. Ntar dulu ya, di ujung bodinya. Nah ini bodinya kan ini ya. Nah, ini kira-kira jaraknya segitu ya. Ini areanya ya teman-teman ya, area sellnya. Nah, kalau ini dia
ada satu candle ya, close body open close di atas ini, maka ini artinya gagal ya, teman-teman bisa cut loss gitu ya. Misalnya teman-teman mau cari entry sell berdasarkan support become resisten ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada ketika dia naik kan di sini dia menjadi level resisten teman-teman ya. Ini resisten yang pertama turun, naik, di sini resisten yang kedua turun ya. Nah, ketika di sini dan ini harga di break ya, di breakout, dan dia naik harganya dan dia turun. Nah, ini juga bisa sebaliknya ya. Jadi level resisten menjadi bergantian menjadi level support ya teman-teman di sini. Nah, itu. Nah, teman-teman bisa melakukan backtest ya, ke belakang-belakang gini bisa teman-teman cari di mana level-level yang seringkali kejadian seperti itu. Nah, ini contoh lagi ya. Ini resisten di sini. Nah, ini resisten, resist ya. Ini resist di sini, kemudian dia di break dengan candle yang panjang dan dia turun pertama kali di sini dia menjadi level support ya. Nah, ini bisa menjadi pijakan untuk entry buy misalnya seperti itu ya. Kemudian di sini ya, walaupun di sini nih gini ya. Nah, tuh. Ini dia resisten turun. Kemudian di sini dia di break. Kemudian dia turun, dia cuman cuman ngetes ke level resisten sebelumnya dan ini menjadi level support ya. Seringkalinya seperti itu ya harga ya, pergerakan harga ya, siklusnya. Nah, ini di sini kita nemu lagi. Ini resisten ya. Nah, ini resisten, turun, naik. Kemudian dia di break dengan kenceng ya, yang saya bilang tadi, candlenya candle panjang. Kemudian dia retest ke sini, diuji level resisten sebelumnya dan ini menjadi level support. Nah, ini teman-teman bisa manfaatin untuk entry ya. Apalagi mungkin kalau kita tambahin moving average misalnya ya, trend misalnya moving average katakanlah 100 lah. Tekanlah warna ini. Nah, ya, ini kan arahnya naik ya. Nah, ketika dia turun, arah MA-nya naik dan di sini ada level resistannya di support. Nah, ini bakalan jadi Ini bakalan jadi peluang yang sangat menarik untuk kita melakukan open posisi buy ya. Di mana cut loss-nya mungkin teman-teman bisa memanfaatkan level support yang paling dekat ya, support ini atau yang support yang di sini ya, atau support yang cukup jelas misalnya. Di sini supportnya kuat ya, dia 1 2 3 4 ya. Jadi support kuatnya di sini, ini mungkin bisa jadikan level stop loss entry-nya teman-teman ya. Begitu juga kalau entry sell, teman-teman bisa menggunakan level resisten yang kira-kira cukup kuat seperti itu ya, kebalikannya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja ya video strategi trading menggunakan support dan resisten ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini teman-teman, karena kita akan terus membuat video-video mengenai strategi trading yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman dalam rangka menjadi trader yang konsisten profit ya. Dan segmen ini rencananya akan diupload di setiap hari Jumat. Jadi teman-teman tungguin aja video terbaru dari kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.